Penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung RI, kembali memeriksa artis Sandra Dewi terkait kasus yang menjerat suaminya, Harvey Muiz. Kasus mega korupsi yang melibatkan Harvey Muiz di PT Timah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp271 triliun. Sandra Dewi, yang merupakan istri dari Harvey Muiz, telah menjalani pemeriksaan kedua oleh Kejagung pada hari ini, setelah sebelumnya dimintai keterangan pada Kamis, 4 April 2024. Setelah pemeriksaan pertama, Sandra Dewi menghilang dari dunia maya. Akun Instagramnya tidak lagi aktif dan dia tidak memberikan kabar apapun. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengkonfirmasi bahwa Sandra Dewi diperiksa kembali dalam kaitan dengan kasus korupsi PT Timah. Sandra Dewi hadir lebih awal dari jadwal yang ditentukan dan masuk melalui pintu basement untuk menghindari media. Istri Harvey Muiz ini menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Kejagung RI. Gambar dan video dari Puspenkum menunjukkan Sandra Dewi mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya terurai, sebagaimana saat pemeriksaan sebelumnya. Dalam video tersebut, terlihat Sandra Dewi tengah menjawab pertanyaan penyidik sambil merapikan berkas-berkas yang dibawanya. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi dilakukan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang mungkin dilakukan oleh suaminya. Kejagung ingin memastikan apakah ada aset atau aliran dana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Sandra Dewi, seorang selebriti asal Bangka Belitung dan ibu dari 2 anak, menjadi sorotan publik setelah suaminya, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya Kejagung untuk menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Kasus ini menjadi perhatian besar, tidak hanya karena jumlah kerugian negara yang fantastis, tetapi juga karena melibatkan nama-nama terkenal di masyarakat. Kejagung berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil dan transparan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.